Abbas record dulu. Record in progress. Ya, oke. Oke, terlihat semuanya ya. Share screen-nya Pak Abbas sudah. Nih, PAI. Oke, Pak Abbas masih membuka ini soalnya training, dia masih loading. Coba Pak Abbas tutup dulu supaya lebih cepat untuk loading membuka PDF-nya. Oke. Nah, masih ting tung, kok belum terdownload ini nak. Nah, oke ya, ini sudah terbuka nih. Nah, PTS, penilaian tengah semester Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 2 ya, ini hampir kelas 6 sudah nih berarti. Berilah kelas 5 kok kelas 6. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nah, nih sekarang Maila. Nah, nanti yang jawab adalah siapa saya gitu ya. Ada namanya siapa saya SpongeBob Patrick. Nanti aja Patrick nanti ya nih sama SpongeBob. Oke. Nih Maila nih. Urutan surat ke-105 dalam Al-Qur'an adalah apa jawabannya? Ya. Iya, good. 100. Ternyata baru 10 kalau nilainya. Baru satu angka. Sekarang SpongeBob. Nih Patrick nih. Siapa ini Patrick nih? Siapa ya kira-kira? Mekah. Mekah. Mekah ya. Oh, sudah dijawab toh. Mekah katanya. Surat Al-Fil. Iya, di kota Mekah. Betul. Terus lafaz Al-Fil terdapat pada ayat ke Adriano. Keberapa? 1. Iya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja siapa? Roni? Raja Roni kok namamu Roni Povin. Apa Roni? Abraha. Abraha, iya. Nah, bukan Raja Majapahit. Terus selanjutnya. Ini mouse-nya kenapa nggak lancar ini? Pakai alas. Oke. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya. Tarmihim bihijaratim. Terjemah dari ayat tersebut adalah apa? Yang jawab adalah Nadira. A, B, C, D. Tarmihim bihijaratim min sijil. Jawabannya yang tepat mana? Nadira? A. A. Iya. Betul anak-anak? Memastikan? Betul. Iya, betul. Good. Iya, betul. Davin?
ya, kekalahan pasukan bergajah menunjukkan bahwa A, B, C, D pasukan bergajah pandai mengatur strategi. Nah, kalah kok mengatur strategi pandai. B, ya, kawanan burung ababil sangat hebat. C, pasukan bergajah sangat tangguh. D, Allah Maha Kuasa. Yang benar adalah jawaban apa? A, B, C atau D. Tadi siapa? D. Davin ya? Ya. D ya, menunjukkan Allah Maha Kuasa ya. Nah, karena al-fil ini untuk menghancurkan kesombongan daripada Raja Abraha tersebut. Lafat al-ma'kul ya, al-ma'kul artinya adalah apa? Al-ma'kul renjani. Al-ma'kul apa al-ma'kul? Yang dimakan ulat. Iya, yang dimakan ulat ya, makul ya. Ini akala yakulu makulun, kata dasarnya dari akala yaitu makan ya, bahasa Arabnya demikian ya. Oke, sekarang Roni sudah, Roni? Sudah. Oh ya, sekarang Silon. Nah, ini Silon, gambar siapa ini? Ya, Silon, mana gambarnya Silon nih? Biasanya aktif juga. Wa arsala alaihim tayran. Apa? Lanjutan dari ayat di atas. Tayran. Tayran sijil, tayran ababil, tayran tadlil, tayran makul. Betul? Silon. Ababil. Oke, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Betul ya. Terus ini, anak-anak kelas 4 sedang menghafal surat Al-Fil bersama-sama. Hikmah yang dirasakan melalui menghafal bersama-sama adalah, ya, hikmahnya apa? Dengan menghafal bersama-sama. Maila. A, B, C, D. Ya, kalau kamu menghafal satu kelas nih bersama-sama, hikmahnya apa? Apakah menghafalnya jadi lebih mudah kalau kamu membaca hafalan bersama-sama sama gurumu loh? Apakah hafalannya lamalah jadi terjaga lebih lama? Ya, ini kan sedang menghafalkan. Terus C membacanya tanpa kesalahan, D membacanya lebih cepat. Yang jawabannya bisa ada ambigu, tapi anak-anak bisa yang lebih tepat. Mana Maila? Kembali ke Maila lagi ya. Mahya belum. Oke, Mahya ya. Untuk nomor 9 jawabannya yang mana yang lebih tepat? Kira-kira apa kalau kamu membaca satu kelas? Nah, kemarin jawab apa kemarin? Lupa. Yang A. Iya, yang A, Mahya. Sekarang Riri. Oke, Riri ya. Rukun iman yang ke titik-titik adalah iman kepada malaikat. Yang keberapa? Iman kepada malaikat, Riri? 2, 4. Ya, betul ya, Nana ya. Kalau salah jangan malu. Wah, aku nggak jawab, Pak Abbas, aku salah. Enggak apa-apa. Karena masih belajar. Jangan takut salah dalam belajar ya. Oke. Selanjutnya. Abbas perkecil lagi nih gambarnya. Biar terlihat semuanya. Oke, selanjutnya kembali ke Maila sudah tadi ya. Yang awal, yang kedua sudah belum? Belum. Belum, oke, Maila. Makhluk yang paling taat kepada Allah adalah
Siapa yang paling taat? Malaikat. Oh, good. Iya, mantap. Yang paling taat adalah malaikat. Ya. Nah, karena dia diperintah sujud terus. Nah, layak sunallah, tidak pernah menantang atau bermaksiat kepada Allah, menentang perintah Allah. Itu sifat malaikat layak sunallah. Beriman kepada malaikat akan membuat seseorang menjadi titik-titik. Revano untuk orang beriman kepada malaikat membuat seseorang berbuat semaunya sendiri, ragu-ragu dalam bertindak, berkurang keyakinan agamanya, berhati-hati dalam berbuat karena merasa diawasi malaikat. Yang tepat mana kira-kira Revano? Berhati-hati karena diawasi malaikat. Sip. Nah, anak-anak tentunya yang barusan kita jawab ini tidak sebagai pengetahuan tapi menjadi kepribadian kita sehari-hari. Oh, saya lagi Zoom malam ini. Ya, hari Selasa malam Rabu bersama Pak Abbas ini anak-anak berhati-hati diawasi malaikat. Oh ya, dicatat dengan kebaikan. Nah, ya, mantap. Nah, jadi dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya. Keimanan pada malaikat dapat diterapkan dengan cara titik-titik. Davin belum ya, Davin ya? Ya, keimanan. Nomor berapa, Pak? Ya, ini loh, nomor 13. Keimanan kepada malaikat dapat diterapkan dengan cara A. Puasa terus-menerus ya selama beberapa hari tanpa berbuka. Apakah ini penerapan keimanan kepada malaikat? B. Tidak peduli urusan orang lain. C. Mentaati perintah Allah. D. Mencontek saat ulangan. Ya, penerapan iman kepada malaikat, bahwasanya tadi ada yang mengawasi. Mana? Apakah kita harus puasa terus-menerus? Tidak peduli. Yang mana kira-kira jawabannya, Davin? C. Good. C. Iya. 14. Malaikat selalu mendampingi manusia setiap saat. Malaikat titik-titik. Malaikat siapakah itu? Adriano. A. Good. Iya, malaikat Raqib dan Atid. Kalau Mikail apa? Ayo, siapa ini bebas nih yang jawab. Kalau Mikail apa? Membagikan rezeki dan Iya, menurunkan hujan. good. Kalau Jibril? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Good. Kalau Israel? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Ya, mencabut nyawa ya. Betul. Oke, selanjutnya Pak Abbas ke nomor 15. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang malaikat. Yang tidak benar ya. Malaikat memiliki nafsu. Benar atau tidak ini ya? Malaikat makhluk gaib, tidak terlihat oleh mata kita. Malaikat makhluk yang taat. D. Malaikat tidak beranak dan tidak beristri. Nah, pernyataan yang tidak benar adalah A, B, C, atau D. Yang jawab sekarang Adrianus sudah. Patrick. Patrick lagi nih. Siapa ini Patrick nih? Namanya diganti, masa namanya ini siapa saya? Oh, siapa saya? Ya kamu siapa? Yang itu. Yang Mana?
Yang D. B, C, atau D? Yang tidak benar ya? Yang tidak A. benar. Yang A. Yang A, yakin? Iya. Yakin? Yakin? Wah, ya. Iya, Ya yang Pak, A. yakin. Gitu kalau jawaban kita yakin ya. Betul, jawabanmu udah betul dikembalikan Pak Abbas. Yakin? Gitu malah jadi nggak yakin lagi. Oke ya, betul ya. Itu Pak, nomor 16 itu kemarin aku kesusahan. Iya. Nah, semua soal udah tak kerjain. Nah, kecuali nomor 16 itu aku bingung kan. Nah, tak tebak. Bener. Apa kira-kira? Yuk, nomor Yang 16. C. Hah? Yang C. Yang C. Kenapa kamu kok nebak C? Nggak Apa tahu. alasanmu Ya, nebak C? tapi bener. Hah? Aku nebak tapi bener. Nebak, aku nggak tahu. Oh iya. Yang lain? Tahu? Benar nggak kira-kira yang lain ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, anak-anak. Kiromang katibin. Anak-anak. Kiromang katibin yaitu malaikat yang mulia sebagai pencatat. Artinya seperti itu secara bahasa ya. Kiroman itu mulia, katibin itu orang yang mencatat. Nah, malaikat yang mencatat maksudnya ya. Nah, asal katanya kataba, menulis. Yaktubu, kitaban. Nah, jadi katibun. Nah, katib itu orang yang menulis. Nah, di sini adalah rokib dan atid. Good. Mantap. Oke, malaikat yang bertugas menurunkan hujan adalah malaikat. Sekarang jawab bareng-bareng. Tadi udah satu-satu. Sekarang jawab bareng-bareng. Iya, good, Roni. Ya, thank you Roni. Mikail ya, malaikat Mikail. Kalau Jibril tadi Wahyu. Israfil apa? Tadi belum dia bahas Israfil? Meniup sangkakala. Iya. Meniup sangkakala atau meniup trompet ya. Israel mencabutnya. Oke. Ini kompetensi dasar 3.12. Seseorang yang berperilaku terpuji serta patut dijadikan contoh adalah siapa? Fir'aun, Abraha, Namrud, atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Iya. Kalau Fir'aun ini ya, ini malah ini di era Nabi Musa ya. Fir'aun. Abraha ini yang menghancurkan Ka'bah. Kalau Namrud ada yang tahu? Ingat Namrud siapa? Ingat. Apa? Raja pada masa Nabi siapa? Namrud. Ibrahim. Good. Iya, Roni mantap ya. Jawab terus dah ya. Yang lain sambil mengingat-ingat ya. Supaya lebih paham dan tahu. Nah, boleh kalian berkomentar ya. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memerintahkan kita untuk A puasa, B bekerja, C menulis, D membaca. Jawabannya apa kira-kira? Yang lain? Menulis. Menulis. Ya, Membaca. jawaban Roni menulis. Nadira membaca. Ada lagi? Membaca. Membaca. Ya, Hamam ya, membaca. Ya, tidak apa-apa. Saat kalian menjawab menulis itu masih keliru, tapi jangan minder karena keliru. Berarti perlu belajar lagi ya, lebih semangat lagi ya. Yang betul adalah membaca. Karena Al-Alaq ayat pertama apa? Iqra, bacalah.
Ya dah? Berarti untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ya. 20. Kunci utama untuk menuntut ilmu. Apa anak-anak kunci untuk menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu kuncinya adalah bermain-main? Apa menabung? Apa jalan-jalan? Ya, kuncinya. Iya, karena membaca adalah gerbang ilmu. Gerbang itu pintu. Pintunya ilmu adalah membaca. Ya. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang titik-titik. Tuhanmu yang Maha Esa, menciptakan, Maha Kuasa, atau memerintahkan. Kira-kira yang tepat apa ya ini ya? Ayo, yang menciptakan. Nih, Marvel, Lego Marvel. Ya, Adriano. Ya. Nah, betul. Kholak artinya menciptakan, ya. Kholaqal insana min 'alaq, ya. Yaitu yang menciptakan manusia. Nah, min 'alaq, ya. Jadi kholak itu artinya menciptakan. Kholaqa yakhluqu kholqon. Jadi menciptakan. Kalau pencipta bahasa Arabnya adalah kholikun, pencipta. Ya, orang yang mencipta atau pencipta itu kholik. Berarti kalau ciptaan kholkon, ya. Kholako artinya menciptakan. Oke, number 22. Manfaat dari sikap terpuji gemar membaca adalah A. Disayang Allah, B. Menambah wawasan, C. Mempunyai banyak teman, D. Disayang guru dan orang tua. Ini jawabannya kira-kira apa? Iya. Ada yang menjawab disayang orang tua? Enggak. Ada yang menambah wawasan. Ya, karena membaca arahnya adalah untuk penambahan wawasan. Nah, apakah dengan menambah wawasan kita tidak disayang Allah? Ya, disayang Allah. Tapi pemahaman teks di sini adalah sebab akibat, ya, secara syariat atau secara akal. Kalau membaca adalah menambah wawasan. Disayang Allah juga enggak, Pak? Ya, disayang Allah. Dengan kitab gemar membaca disayang guru orang tua juga, Pak? Ya, disayang. Masa enggak disayang dengan membaca, kan? Nah, namun ini adalah artinya pertanyaan tentang sebab akibatnya. Manfaat membaca kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya adalah apa? Dilimpahkan kekayaan, melancarkan segala urusan, menambah keimanan. Wah, 10 menit lagi. Terhindar dari bahaya. Apa kira-kira? Menambah keimanan. Ya, ada yang jawab lain? Menambah keimanan. Ya, good, sama. Ada yang lain? Sama? Nah, oke anak-anak, salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah manusia meninggal dunia adalah, kita udah mati nih ya, tapi amalan kita tetap dapat pahala terus. Nah, kira-kira apa? Ilmu yang bermanfaat atau piagam penghargaan, maksudnya ini, atau pangkat dan jabatan, atau harta kekayaan. Ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Iya, good. Sambil kita membahas apa sih sebetulnya ilmu yang bermanfaat itu? Ada yang tahu nggak? Atau hanya hafal kalau ilmu bermanfaat? Siapa yang bisa menjelaskan ilmu bermanfaat apa? Ayo, biar temenmu tahu loh. Kalau
Ini temenmu belum ada yang tahu. Nanti temenmu bisa dapat kamu jelasin. Latihan jadi. Ilmu yang diberikan untuk orang lain. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan dari jawaban Revano? Ada lagi anak-anak? Ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu yang diberikan oleh orang lain ya. Itu betul ya. Nah, artinya kalau kita memiliki ilmu, umpamanya kamu bisa membaca Al-Quran, kamu ajarkan kepada adik-adikmu, kamu ajarkan kepada teman-temanmu ya, yang ini apa ya bacanya, aku diajarin dong. Nah, saat dia bisa membaca itu, walaupun kamu sudah meninggal, ilmu yang kamu berikan masih digunakan dan diajarkan lagi ke adik-adiknya, diajarkan lagi ke anak-anaknya, diajarkan lagi, pahalamu semakin bertambah sampai cucu-cucunya dia. Nah, gitu ya. Itu ilmu bermanfaat, ya. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 3.13. Jasmine ingin berhasil menggapai cita-cita. Perilaku yang dibutuhkan Jasmine adalah hemat, rendah hati, gemar membaca, pantang menyerah. Bagaimana cara berhasil? Pantang menyerah. Iya, gemar membaca, pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya. Jawabannya menggapai cita-cita, gemar membaca anak-anak ya. Kalau dikatakan betul, betul juga. Nah, namun dalam kompetensi dasar di sini ya, kita kemarin belajar tentang pantang menyerah ya. Artinya saat menggapai cita-cita tidak berhasil, latihan lagi. Saat menjawab tidak berhasil, belajar lagi. Namanya sikap pantang menyerah. Lebih tepatnya di sini. Tadi yang menjawab gemar membaca, paham dengan penjelasan Pak Abbas. Arti pantang menyerah kemarin semangat tanpa putus. Walaupun gagal mencoba lagi, gagal mencoba lagi. Maksudnya gitu. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham sampai sini? Paham sampai sini ya. Oke, bagus, good. Selanjutnya anak-anak, orang yang pantang menyerah akan A. bersemangat dalam mengerjakan tugas sekolah, B. mengeluh saat menghadapi hambatan, C. melaksanakan tugas dengan terpaksa, D. malas dalam belajar. Orang yang pantang menyerah itu sikapnya bagaimana? Ya, apa sikapnya? Semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Iya, bersemangat. Ya, kalau ciri-ciri orang yang pantang menyerah, bersemangat mengerjakan tugas sekolah. Nah, bersemangat dalam Zoom. Dibuka ini videonya itu menyatakan semangat. Ya, oke anak-anak. Tinggal sedikit ya, sudah azan Isya masuk juga. Selanjutnya, 27. Randy ingin bisa naik sepeda seperti teman-temannya. Randy lalu belajar bersepeda namun selalu terjatuh. Ya, kata dasarnya ya ingin belajar tapi selalu terjatuh. Berikut hal yang harus dilakukan oleh Randy. Nah, berhenti belajar karena sering jatuh, malas-malasan belajar karena takut jatuh, belajar tanpa semangat, ya udah daripada jatuh seadanya aja, tetap bersemangat belajar. Jawaban yang tepat adalah Tetap bersemangat belajar. Ya, bagus anak-anak ya. Ini sifat pantang menyerah tandanya ya. Kalau kamu masih bayi, ya anak bayi itu
habis jatuh berdiri lagi sampai sampai bisa berjalan. Itu anak-anak bayi pantang menyerah. Nah, padahal dia belum dapat pelajaran pantang menyerah. Setidaknya kalian juga seperti itu, ya. Nah, kalau tidak mampu sesuatu, kalian maju lagi, belajar lagi, semangat lagi, baik dalam pelajaran PAI ataupun dalam pelajaran yang lain. Matematika, sains, IPA, IPS, ya, dan lain-lain. Civic, ya. 28. Berikut ini contoh sikap pantang menyerah. Contohnya, rajin membantu orang tua. Arka terus berlatih karate agar lebih mahir. Ya. Felicia tidak sombong walaupun juara kelas. Rio membeli peralatan sekolah hanya yang perlu saja. Sikap pantang menyerah yang Arka terus berlatih karate agar lebih mahir. Iya. Kalau Rio membeli peralatan sekolah hanya yang perlu saja, apa ini kira-kira? Sifat apa namanya? Hemat. Hemat. Good. Ya. Ini kalau tidak sombong walaupun juara kelas, apa? Sifat apa? Sesuai pelajaran yang kita pelajari kemarin. Rendah hati. Good. Iya, rendah hati. Iya, berarti sudah bisa memilah-milah, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pesan penting dari dua ayat tersebut adalah setiap kesulitan harus dihadapi dengan senang hati. Kemudahan hidup akan melahirkan kesulitan hidup. Dalam setiap kesulitan ada berbagai kemudahan. Allah akan memberi kemudahan urusan. Apa ya yang tepat kira-kira? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Revano mau jawab? Apa? Coba Pak Abbas artikan ya. Kalian memahami. Pak Abbas artikan nih. Pak Abbas mau mengartikan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya. Loh, 1 menit lagi habis. Beserta usri kesulitan adalah kemudahan. Allah menegaskan lagi. Sesungguhnya dalam sebuah kesulitan, beserta kesulitan itu kemudahan. Berarti yang tepat adalah A, B, C, D. Pak, Setiap kesulitan harus dihadapi dengan senang hati. Abbas, Ya, apa nak? ini 1 menit lagi selesai atau masuk lagi? Selesai ya, kita selesai aja. Nah, Ya. kita selesai aja satu. Nah, satu lagi kita selesai. Ini C ya. Nah, ini pernyataan berikut. Nah, ini kita harus kalau pernyataan kita belajar untuk menyesuaikan. Ini udah sebuah pernyataan ya anak-anak. Kita harus melihat satu persatu. Oke anak-anak.